Kita berdoa dulu, semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebentar ya, saya ambil charger saya, kami tinggal angkat dulu. Baik ya, saya langsung share screen ya. Share file. Oke, kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, mungkin saya yang ini nggak slideshow dulu ya, mungkin yang satu lagi ini. Baik, saya akan teruskan materi kuliah dengan apa yang di kuliah yang lalu itu ada yang belum saya bahas secara detail, beberapa di belakangnya. Jadi waktu itu, nah ini kita bicara reaktor nuklir generasi keempat ya. Saya perlu highlight ini karena ini adalah reaktor nuklir yang generasi paling baru ya. Jadi ada 6 pilihannya. Ada yang namanya ini gas cooled fast reactor, lalu ada liquid cooled fast reactor, sudah dibahas waktu itu, tapi saya ingin menjelaskan lebih detail sebentar. Molten salt reactor, sodium cooled fast reactor, lalu supercritical water cooled fast reactor, lalu very high temperature reactor system ya. Oke, kita lihat satu-satu sebentar ya. Nah ini, pertama ini adalah gas cooled fast reactor, ini adalah reaktor cepat. Nah, reaktor cepat itu apa? Saya tidak tahu apakah Anda sudah mengambil kuliah fisika reaktor, udah sebagian? Ada yang udah ngambil? Jadi reaktor nuklir itu ada dua versi. Yang pertama itu namanya reaktor termal. Reaktor termal itu artinya di dalam reaktor itu perlu apa ya? Reaktor termal itu adalah reaktor itu perlu namanya neutron untuk kondisi termal untuk memungkinkan reaksi fisi berantainya. Nah, karena neutron itu lahir dengan energi yang sangat tinggi, itu sekian MeV, lalu untuk menginisiasi atau menyebabkan reaksi fisi, dia harus turunkan energinya ke energi suhu kamar 20 derajat 0,025 electron volt. Nah, untuk menurunkan itu caranya adalah kita tumbuhkan neutron dengan partikel atau atom yang kurang lebih ini karena neutron itu tidak. Kalau kita perlu di proton itu berarti kita bicara atom hidrogen H2O. Jadi kita perlu air berantai. Kita
lagi di sini karena suhu tinggi. Fase reaktor. Jadi ini gas nih yang dari ikan. Sehingga langsung nih masuk ke sini, langsung masuk ke ini. Pak, maaf. Suaranya terputus, Pak. Air dipakai untuk Pak, maaf. Suaranya terputus-putus, Pak. oh, terus saya halo, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Nah, jadi kalau pakai logam, ini kan lid ini timbal, ini logam cair. Maka pompanya harus kuat, satu. Yang kedua, ini kan kalau logam cair nggak bisa dipakai untuk memutar generator. Maka ada sistem tambahan di sini. Ini ada sistem semacam itu, petukar panas di sini. Ya, supaya ini nanti ada kita ambil uap dari sini. Jadi nggak langsung ini si logam cairnya nggak boleh keluar dari sini. Ya. Nah, tapi ini lebih ini reaktor yang ini apa namanya termasuk yang lebih aman gitu ya. Oke. Nah yang ini yang ketiga nih yang unik. Yang unik ini dia di antara semua reaktor yang 6 itu ini cuma dia ini satu-satunya reaktor nuklir dengan bahan bakarnya cair, molten salt, garam cair molten salt reaktor. Dan dia ini apa namanya reaktornya itu operasinya di tekanan yang rendah, hanya sekitar 45 atmosfer gitu ya. Ya pertama itu tadi dia menggunakan bahan bakarnya cair, kemudian menggunakan thorium, salah satu sumber bahan bakar nuklir yang sekarang lagi digadang-gadang, thorium. Terus kemudian bahan bakar cair, sehingga simpel urusan operasionalnya. Ya, kali ini semua cair gitu. Ya, kalau mau matikan reaktornya sederhana, nanti cairannya saya buka katup di sini, ini namanya fuse valve, nanti si bahan bakarnya masuk ke sini, kalau ada apa-apa. Kalau mau operasikan lagi, ya dipompa lagi aja, masuk ke sini, masuk sini, ini reaktornya dari sini, panas diambil lewat sini sistem ini, lalu ini mutar lagi nih, bahan bakar mutar gini gitu. Ya, ini, nah saya hanya bermain di sini. Oke, yang berikutnya adalah ini natrium, sodium, natrium, fase reaktor. Jadi semuanya fase reaktor tadi ya. Nah, sistem sama nih, ini untuk pendinginnya aja, tapi bahan bakarnya tetap padat. Sini, ya, bahan bakarnya tetap padat. Terus ini yang unik, jadi dia pendinginnya ada air, tapi yang superficie suhunya tinggi sekali. Tinggi sekali. Ya. Jadi yang ini, yang apa? Kalau lihat tadi, yang satu ini pakai air tapi super kritis, yang satu itu pakai garam cair, molten salt itu bahannya cair, semuanya cair, pendinginnya juga kan cair ya, jadi kalau cair semuanya. Lalu yang lainnya itu ini fase reaktor nih, yang lainnya itu menggunakan logam ya. Tadi kan logam, ini gas ya, ini logam. Terus kemudian ini natriumnya garam sodium, tapi ini dia bahan bakarnya padat.
Jadi yang satu tadi, yang ini aja bahan bakar cair ya. Oke. Nah, oke, itu yang pertama saya kira untuk mengingatkan kembali. Nah, saya akan teruskan ke slide yang lain. Oke, saya keluar dulu dari sini ya. Saya ke sini dulu. Oke. Balik sini ya. Saya tutup dulu yang ini. Biar dia tidak mengganggu. Saya upload lagi. Nah, ini ya. Oke, nah. Jadi saya akan cerita sekarang tentang bagaimana bahan bakar nuklir ya. Oke. Nah, jadi ini yang menjadi topik kita hari ini, siklus bahan bakar nuklir. Jadi saya akan cerita mengenai proses-proses yang dilakukan dalam mengelola bahan bakar, mulai dari menyiapkan, memakai, lalu kemudian dikeluarkan dari reaktor, didaur ulang atau dibuang. Ya. Oke, nah ini mulai dari sini. Jadi kalau saya bicara atau kita bicara mengenai siklus bahan bakar nuklir atau nuclear fuel cycle itu, dia mencakup pertama produksi bahan bakar, jadi menyiapkan, menggunakan, lalu membuang. Tiga hal ini. Nah, plus satu lagi, mungkin ada tambahan, membuangnya itu ada yang didaur ulang namanya, dikembalikan ke dalam reaktor lagi karena di recycle namanya, atau dibuang permanen. Nah, nanti itu tergantung opsi. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan oleh kita semua dalam banyak tahapan dari siklus bahan bakar nuklir itu, proses dan teknologi untuk menghasilkan bahan fisi untuk tujuan sipil dan militer itu sama. Jadi menyiapkan bahan bakar untuk reaktor nuklir dan untuk bom nuklir itu sama prosesnya. Ya, tinggal niatnya aja gitu. Ya, niatnya mau bikin senjata sama prosesnya dengan niatnya bikin bahan bakar. Nah, yang berbeda cuma sedikit, cuma satu aspek aja nanti kita lihat. Ya, jadi semua tahapannya sama. Nah, oleh karena itu ada beberapa tahapan dari siklus bahan bakar nuklir itu, di mana bahan nuklir dapat dialihfungsikan atau dialihkan untuk tujuan damai ke pembuatan senjata nuklir ya. Jadi pengalihan dari maksud damai ke pembuatan senjata nuklir. Nah, itu juga yang harus kita cermati. Ya, oke, itu ya. Ada komentar dulu? Enggak? Masih bersama saya? Halo? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Kita teruskan. Nah, kurang lebih kalau dibuat gambaran seperti ini, prosesnya itu, pertama tentu kita mencari dulu uraniumnya ada di mana. Kan di semua tempat ada uranium atau thorium. Kita tahu lalu melakukan penambangan, mining. Kalau mining itu digerus jadi hasil tambang, dibuat kecil. Lalu nanti ada proses namanya konversi. Konversi kenapa? Karena misalkan kita pakai uranium itu kalau kita pakai langsung bisa, tapi reaktornya terbatas. Hanya satu tipe reaktor aja yang pertama. Yang kedua itu secara ekonomis sangat rugi kita kalau mau langsung pakai ambil dari tambang langsung pakai bahan bakar. Maka perlu namanya pengayaan. Nah, sebelum pengayaan harus ada konversi dulu. Konversi dari bentuk padat ke bentuk gas. Karena pengayaan hanya biasa dilakukan dalam fase gas dari uranium. Saya ulang, tidak perlu konversi karena ini untuk mengkonversi dari uranium hasil tambah yang padat ke gas supaya bisa diperkaya. Setelah diperkaya, lalu kita masukkan ke pabrik pengolahan penyiapan bahan bakar, fuel fabrication ya. Setelah itu bahan bakar ada, jadi masukkan ke PLTN, power plant ini, reaktor nuklir, masukkan listrik. Nanti ada yang bisa diprosesi, didaur ulang. Ada yang harus masuk jadi limbah, langsung jadi limbah. Tapi ada tapinya.
Yang dari limbah sini itu bisa dipakai untuk yang lain, misalnya untuk kedokteran, untuk rumah sakit, untuk industri, untuk pertanian, gitu ya, macam-macam. Terus nanti ada yang diambil untuk didaur ulang. Pertama sebelum daur ulang ada namanya diproses ulang dulu, supaya apa? Dipisah nih. Ini ada limbah yang harus dibuang, namanya high level waste, high level material HLM ini. Kemudian nanti sebagian itu ada uranium lagi, soalnya uranium yang dipakai itu baru sedikit di sana yang dipakai dalam reaktor tuh. Saya diambil lagi, masukkan pabrik bahan bakar, kemudian kita pakai lagi dalam reaktor. Jadi namanya ada daur ulang, recycling. Oke. Jadi itu. Nah, tapi ini pilihan. Apakah mau langsung mutar begini saja sampai daur ulang atau daur ulang. Jadi nanti siklusnya jadi dari sini ada sebagian sini, sebagian sini. Nah, opsi itu tergantung pada negara masing-masing dan izin internasional. Yang boleh melakukan recycling itu hanya ada 3 negara. Ya, 3 negara itu, atau kalau mau dikelompokkan, pertama yang boleh tentu Amerika boleh. 3 negara, tapi nanti kalau dikelompokkan ini ya biasa kelompok kecil aja lah. Oke, dirinci. Jadi yang boleh itu adalah pertama adalah anggota Dewan Keamanan PBB yang 5 negara itu ya. Amerika, Inggris, Prancis, Cina ya, sama Rusia. Plus Jepang. Jepang ada izinnya. Kenapa? Ada aturan tertentu terkait Jepang itu ya. Nanti kita bisa ceritakan di belakang ya. Oke. Nah, yang lainnya nggak boleh. Nggak boleh daur ulang. Oke. Sip, jadi itu ya. Jadi kalau nanti Indonesia daur ulang, langsung jadi masalah. Ya. Oke. Nah, lalu dari siklus ini tadi kita bagi 2. Berarti tadi kan ada yang modelnya itu dari nyari nambang nih sampai sini, berhenti sini, tidak ada daur ulang. Satu lagi adalah yang namanya ada daur ulang. Nah, kalau yang nanti yang itu pilihannya dari sini langsung sampai sini berhenti, itu berarti one through cycle. Jadi cuma satu siklus langsung buang. Dan satu lagi itu dari sini ada yang ke sini berarti yang recycling full cycle. Jadi kayak gini. Ya, tapi ada tapinya juga. Dari siklus ini kita bagi 2. Namanya ada bagian depan dan bagian belakang. Ya. Nah, bagian depannya apa? Bagian depannya itu adalah proses dari sini sampai masuk ke reaktor. Bagian belakang dari reaktor, apakah nanti buang ke sini atau apakah masuk ke sini, buang, atau bagian ke sini, ini bagian belakang dulu ini. Jadi pertama front end cycle dari sini sampai reaktor, back end itu dari sini, apakah sampai sini atau sampai sini. Ya. Tapi dari semua itu, selalu ada begini, ada namanya tempat penyimpanan bahan bakar sisa. Harus ada ini. Mau pilihan pertama yang tadi front end cycle. Oke. Jadi front end cycle-nya adalah nanti proses mulai dari penambangan sampai full loading ke dalam reaktor. Oke. Halo, masih bersama saya? Halo? Masih, Pak. Masih, Iya, Pak. Oke, baik. Yang pertama di front end, jadi dari mining sampai nanti dimasukkan ke reaktor. Nah, ini siklus ini udah established, artinya hampir semua negara punya lah kalau dia negara yang menggunakan energi nuklir itu. Yang back end ini tadi ada izin, lalu ada tantangan banyak aspeknya ini kalau yang back end ini. Jadi nanti Anda tinggal milih kalau mau kerja sini mau bagian ini, sebagian yang ini. Yang bagian belakang ini tantangan engineer sama saintisnya juga lumayan. Oke. Ada komentar? Halo? Masih bersama saya?
Kalau nggak ada, saya Masih, tuliskan. Pak. Oke, saya tuliskan. Oke, baik. Oke ya. Nah, oke. Nah, kita lihat dulu ini. Jadi sekarang kita lihat yang misalkan yang back end dulu mungkin ya. Kalau back end itu ada dua. Back end itu tadi kan ada front end. Front end yang depan itu semua harus melakukan. Yang back end itu, jadi ini kan semua harus dilakukan nih. Yang back end ini, nah tergantung tadi opsi dan teknologi. Artinya izin tadi yang 5 negara sama teknologi. Nah, yang back end itu ada dua, ada one through full cycle. One through itu tadi yang langsung buang. Jadi kan ada langsung ini kan dari sini, ini langsung buang sini. Simpan sini, langsung buang sini. Cuma satu lagi yang recycling ini. Ya, recycling full cycle. Oke, ini one through full cycle dan recycling full cycle ya. Oke, itu yang back end-nya. Sekarang kita lihat yang one through dulu. One through. Nah, one through itu, nah pertama tadi kan nambang nih, nambang. Ini lihat, perhatikan warna ini ya. Warna ini menunjukkan bahwa di dalam industri nuklir itu ada 3 hal ini yang menjadi perhatian penting. Pertama, waktu menambang itu ditambang hanya uranium saja. Ditambang, mining tadi digerus-gerus disiapkan konversi dari padat ke gas, percaya pakai dalam kondisi gas, pengolahan uranium. Pengolahan untuk apa? Nanti kita lihat. Lalu nanti uraniumnya keluar difabrikasi di pabriknya, fabrikasi bahan bakar, masukkan ke reaktor, ada tempat pembuangan limbah, tadi bukan penyimpanan, bukan buang, menyimpan, nggak boleh dibuang sembarangan. Lalu ini, nah ini dari sini ada 3 ya, ada uranium. Dalam reaktor itu menghasilkan plutonium. Plutonium juga bahan bakar baru. Juga bisa dipakai untuk bom. Kemudian limbah nuklir yang lain namanya radioactive waste. Limbah sini. Simpan di sini. Nah, setelah sekian lama simpan sini, nanti baru memilih apakah mau simpan terus di sini, tapi itu nggak bisa lama-lama juga di situ kan. Lalu kalau saya simpan sini sekian puluh tahun, nanti dia diambil, dimasukkan ke tempat pembuangan permanen namanya. Tiga-tiganya. Jadi yang merah, yang ini biru iya, yang ini ungu muda, ya. Lalu ini yang agak merah ini ya, merah ini masukkan ke sini semua. Ini namanya one through cycle. Ya. Terus lalu berikutnya gimana? Nah, contohnya begini. Kita lihat supaya Anda bisa melihat lebih jelas dan perhatikan ini ya, perhatikan angka ya. Ya, perhatikan angka. Angka ini penting. Jadi kita mulai dari penambangan. Penambangan itu katakan saya menghasilkan 91.000 metrik ton. Jadi 91.000 ton uranium. Logam uranium itu biji uranium, biji uranium ya, karena dia logam kan. Lalu saya mining, saya gerus. Nanti yang diambil itu hanya 182 metrik ton aja dalam bentuk U3O8. Terus sisanya kemana? Ini jadi tailingnya di tempat penambangan, limbah aja nih, buang, ya, buang. Ya jadi ini sih no problem ya kan, ini kan tailingnya limbah. Nah, kalaupun ada uranium, konsentrasi uranium lebih rendah dari konsentrasi uranium di dalam sini. Nah, nanti kita lihat konsentrasinya nanti ada di belakang ya, di materi berikutnya. Lalu sekarang, ini kan U3O8, saya konversi menjadi UF6. Berapa dapatnya? 270 metrik ton. Kenapa? Ya, tambahkan fluor di sini. Tambahkan fluor di sini, sehingga nanti naik nih dari 182 ini menjadi 270. Ya, O2-nya kan hilang, nggak ada nih, tinggal uranium. O2 ini ganti sama UF6, fluor. Jadi ada
bahan kimia yang lain namanya UF6 ini, uranium sama fluoride ini. Tapi ini fasenya ada fase gas nanti, konversi ke gas. Nah, yang kemudian diperkaya menjadi UF6. UF6. Tapi ini udah diperkaya. Perkayaan itu artinya apa? Saya naikkan, kan uranium alam itu ada apa namanya? Ada dua isotopnya, uranium 235 dan uranium 238. Nah, 0,72% uranium 235. Sisanya 99,2% itu adalah uranium 238. Itu yang mayoritas. Nah, yang bisa dipakai untuk bahan nuklir hanya uranium 235. Nah, makanya kita perkaya supaya nanti menjadi kadarnya minimal 3,5%, 4% lah, jadi 3-5% lah. Itu adalah pengayaan yang diperlukan untuk bisa menggunakan uranium dalam reaktor nuklir, diperkaya di sini. Nah, perhatikan sekarang lagi angka itu, perhatikan angkanya. Sini dari 270 ini 52 metrik ton itu masuk ke fuel fabrikasi. Nah, sisanya simpan sini. Ini jadi buangan. Namanya ini tailingnya tempat pengayaan. Sama dengan tailingnya ini. Ini yang banyak kan, buang ini. Ini tailingnya tempat. Ini simpan ini. Simpan. Nah, apa yang nggak kepakainya. Ini nggak diperlukan untuk reaktor, tapi harus disimpan. Nah, siapa tahu nanti ke depan dipakai untuk apa? Untuk reaktor yang lain. Ya. Kan ada ini ada breeder reaktor nanti. Jadi ini bisa dimasukkan ke reaktor jenis lain, ini tertentu. Nanti dimasukkan bahan bakar. Nah, ini nanti ceritanya ini ya. Kita lihat angkanya dulu. Halo, kita cek dulu. Masih bersama saya? Masih? Masih Pak. Ya. Masih, Pak. Baik. Ya, perhatikan angkanya lagi ya. Ini 218. Masuk ke sini 52 metrik ton. Fabrikasi itu nanti ujung-ujungnya tinggal segini, jadi bahan bakar tinggal segini, 35 metrik ton. Jadi nanti reaktor nuklir itu perlu, ini yang umum ya, nanti bisa tergantung daya, bisa lebih besar, kalau daya kecil ya bisa lebih sedikit lagi. Tapi reaktor yang komersil sekarang, misalkan itu 1000 MW elektrik, 3300 MW thermal, itu sekitar segini. Ya. Ya. Nah, lalu dari situ, nah ini masukin ini bukan ini ya, ini masukin ini untuk sekian tahun, misalkan 3 tahun gitu. Ya. Oke. Atau kalau ini ya ekstrimnya mungkin setahun lah, katakan begitu. Itu berarti kalau reaktornya besar. Oke, nah dari 35 ini metrik ton ini, oke. Lalu kita masukkan ke reaktor. Nah, apa yang menarik dari sini? Dari sini, masukkan ya. Anda masukkan bahan bakar 35 metrik ton, limbahnya cuma 35 metrik ton juga. Terus ada namanya limbah yang lain, ini limbah yang harus disimpan ini. Limbah lain itu low level waste, namanya tingkat radiasinya rendah. Anda tinggal gali ini aja, lubang aja, mungkin dalaman mungkin 5-6 meter gitu, untuk masukkan ini. Karena ini paling nanti Anda tunggu ada yang setelah sekian tahun dia udah meluruh, jadi udah nggak aktif lagi. Ada mungkin yang beberapa tahun, 30 tahunan mungkin ya. Ya, yang seperti itu. Ya. Lalu, nah dari sini limbahnya jadi unik reaktor nuklir itu. Anda masukkan 35 metrik ton, yang keluar 35 metrik ton juga spent fuel-nya. Ini harus dijaga ini. Lalu kalau Anda pilih daur ulang, Anda masukkan sini, bukan daur ulang, di proses ulang, maksudnya ini dipisah-pisah. Ada ini kan ada limbah yang high level solid waste-nya cuma 7 metrik ton, disimpan di tempat penyimpanan permanen punya negara. Jadi nggak boleh orang yang punya ini harus negara. 7 metrik ton. Tapi saya perhatikan 7 metrik ton ini bukan seperti 7 juta ton, 7 metrik tonnya, bukan 7 metrik tonnya beras atau kedelai gitu ya.
ini barang kecil semuanya itu. 35 metrik ton ini juga kecil barangnya. Karena 1 kilo uranium itu sama dengan jempol Anda, itu ambil ini aja lah, ambil panjang 1,5 senti itulah 1 tonnya uranium. Jadi bukan seperti 1 tonnya anak timbangan pasar yang warna kuning yang dari tembaga yang di pasar itu. Karena itu kan menggunakan besi, ini menggunakan uranium, itu kan logam berat sekali gitu. Makanya 35 metrik ton itu volume kecil. Ya. Yang 7 metrik ton lebih kecil lagi tentunya. Itu sangat urus itu. Bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun ya. Kalau simpan sendiri. Jadi tempat penyimpanan harus Anda siapkan. Oke. Ya. Itu ya. Oke, jadi Anda lihat nih. Ini dari sini, masuk ke atas cuma segini, keluar di atas cuma segitu juga. Jadi sebenarnya, yang jadi energi juga nggak banyak-banyak sebetulnya. Iya kan? Banyak sedikit. Ada. Ya, tipis. Tapi energinya yang segini sedikit ini pun dahsyat ya. Oke. Yang satu lagi ini yang daur ulang. Yang daur ulang tadi ya. Oke. Oke, daur ulang ya. Ini kan ini udah kita bahas ya. Oke, oke. Terus kita cek dulu. Ini yang one through. Ya, one through tadi kan. Ya, nah sekarang daur ulang. Daur ulang itu ya kayak gini. Yang tadi kan ada yang warna tadi warna biru, merah sama ini ungu lah, ungu tadi ya. Sama proses dari sini, cuma ada di sini nih menjadi masalahnya. Konversi tadi udah diperkaya ya, pure fabrication lalu masuk ke reaktor. Nah, tadi masuk uranium, di sini ada plutonium. Plutonium itu kelasnya sama dengan uranium, tapi tidak ada di alam, dia bisa menjadi bahan bakar untuk masukkan ke reaktor, bahan bakarnya plutonium. Dan juga bisa, kalau dia bisa jadi bahan bakar reaktor, berarti dia bisa juga untuk bikin bom. Ya. Jadi dari fabrikasi, pertama kan ada ini kan, cuma ada yang biru masuk ke reaktor. Reaktor untuk yang biru ini ada, karena tidak semua mengalami reaksi fisi, ada sisa lebih banyak. Ada yang dari hasil fisi, itu ada, bukan dari hasil fisi sebenarnya. Jadi uranium itu ada 235 sama 238. 238 itu kan kalau Anda ingat fisika atom, tabel periodik dan sebagainya itu uranium itu nomor atomnya 92 ya. Terus masanya tadi kan 235 uranium 235 dan 238 uranium 238 ada 2 itu di alam. Lalu nanti dalam reaktor itu kan banyak neutron dihasilkan segala macam. Uranium 238 kalau dia nangkap neutron berarti apa yang terjadi, dia intinya kan nambah 1 ya, nukleonnya kan ya, berarti nanti dia nggak jadi uranium lagi ya, dia menjadi apa, menjadi nanti naik dia. Kalau dia cuma nambah neutron, dia nambah ini aja, nambah apa, hanya jumlah nukleonnya nambah, karena total nukleonnya nambah. Tapi nanti ada proses, dia mengalami proses itu juga bisa mengalami begini. Jadi dia nanti nangkap neutron itu, dia berkonversi menjadi kan nanti uranium, terus habis uranium apa? 93 apa? Amerisium. Tapi sebelum itu masih jauh. Jadi 9 kalau lihat tabel periodik kan thorium 90 nomor atomnya, protoaktinium, kemudian apalagi uranium ya, neptunium, plutonium. Jadi kalau dia 2 kali nangkap neutron, nanti kemudian nanti dia berkonversi sehingga menjadi nanti menjadi nanti nomor atom menjadi 94, maka dia menjadi uranium dari uranium 92 ke plutonium 94. Berarti nanti muncul plutonium dari hasil proses reaksi nuklir itu. Anda mendapatkan bahan bakar nuklir baru
yang tidak ada di alam. Nah, namanya plutonium. Ya, namanya plutonium. Plutonium itu dia punya sifat plutonium 239, salah satu isotopnya itu dia sama dengan uranium 235. Makanya dia bisa menjadi bahan bakar di sini. Nah, bahan bakar baru sini. Sisanya itu macam-macam. Itu menjadi limbah radioaktif tingkat tinggi ketiga di sini. Nah, setelah dikeluarkan dari reaktor, dia disimpan dulu di tempat penyimpanan. Kalau nggak dipakai di reaktor. Nah, ini biasanya itu ada di sekitar instalasi reaktor nuklir atau di dalam PLTN. Disimpan. Simpannya biasanya minimal seumur PLTN-nya. Biasanya PLTN itu kan minimal 30 tahun, bisa diperpanjang sampai 60 tahun, berarti 60 tahun simpan sana. Kalau bisa operasi 50 tahun, atau diperpanjang aja walaupun reaktornya nggak dioperasikan lagi. Simpan sini sementara. Kalau nanti kita punya opsi, oke, misalkan negara kayak Amerika, oke, saya mau daur ulang, ambil ini, keluarin semua dari sini, masukin ke processing, yang limbah tingkat tinggi yang bisa dipakai sebagai bahan bakar, tidak bisa sebagai bakar, yang warna ungu ini simpan ke tempat pembuangan permanen. Ini harus yang ribuan tahun tahan itu. Dua lagi tadi uranium, kalau uranium kan harus diperkaya dulu, konversi dulu di sini, pengayaan. Plutonium langsung masuk fabrikasi. Jadi nanti yang keluar bahan bakarnya ada dua versi yang ini sekarang, namanya MOX ini, mixed oxide fuel. Itu ada plutonium oxide PuO2 plus UO2. Ini adalah mixed oxide fuel. Ya, itu kalau daur ulang. Jadi opsinya seperti itu. Ada komentar? Ada komentar? Halo, masih bersama saya? Halo semuanya? Masih ya? Masih, Pak. Jadi salah satu pekerjaan besar saya, riset saya adalah ini, bagaimana mendaur ulang limbah ini supaya bisa dipakai di reaktor lagi. Jadi memanfaatkan limbah ini dipakai di reaktor lagi gitu ya. Jadi nanti ya soal nanti ada semacam desain reaktor baru yang memanfaatkan ini. Ya, itu topik penelitian saya. Oke, kita lihat dulu jam. Kita teruskan 5 menit, baru kita break sebentar ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau ini adalah contoh sebuah tempat pabrik pengolahan limbah punya Prancis. Ini ada di Le Havre namanya, itu di mengarah ke Samudra Atlantik sana. Jadi dia ini luas sekali ini instalasinya. Tentu karena dia Amerika, kan Prancis termasuk negara yang boleh punya senjata nuklir ya, dia limbahnya itu ya dipakai untuk PLTN ya, untuk nyiapin senjata, walaupun nanti kalau bisa senjata nuklir itu sama juga bohong kalau menurut saya sih, karena dipakai nggak pernah, dijaga aja yang susah kan, karena siapa yang mau berani pakai bom nuklir? Kalau dia mau bom orang kan memang dia nggak kena, kan kena juga. Ya, jadi ini. Tapi itu kan memang, cuma kan kalau ini masalah itu kan kalau ketemu orang gila ini itu kan, yang punya ide aneh, misalkan dalam tanda kutip, yang ya kata itu teroris, tapi mungkin ada saintis yang ada aneh gitu juga mungkin ya, yang senangnya perang kan ada juga kan mungkin, tapi nggak tahu. Oke, baik, ini untuk ini aja, untuk guyon aja. Oke ya, jadi ini instalasi lumayan besar nih, lihat, luar biasa. Nanti detailnya ada di belakang. Nah, kita lihat angka lagi tadi ya, Jadi, misalkan tadi ini bagaimana siklus bahan bakar nuklir terkait dengan pembentukan limbah ya. Kita lihat ya, kita mulai dari mana? Reaktornya di mana? Kita lihat reaktornya dulu. Oke, nah kita punya jadi ini salah satu contoh dari sini ya. Kita punya reaktor nuklir, sini ya, dia butuhkan bahannya dari mana, kan ada di sini ya, dari nambang segala macam. Anda ingat tadi kan
untuk masuk ke reaktor itu nggak banyak-banyak, hanya paling berapa ini. Kalau ini juga tadi 35 ya. Ini 27 lah, karena reaktor lebih kecil lagi nih. Lalu ini jadi listrik, kemudian nanti ada yang di processing di sini, kemudian dipisah-pisah, ada yang dibuang, ini pembuangan permanen. Nah, terus kemudian nanti kalau kita pilah-pilah ya, pilah-pilah begini. Ini ada dari sini itu kan dari sini itu ada 26 metrik ton uranium, ada 0,9 metrik ton itu produk fisi, ada 0,2 metrik ton actinide. Actinide itu berarti termasuk plutonium. Ya, plutonium sini ya. Yang diambil dari sini. Ya, radioaktif spent fuel ini ya. Lalu dari sini kan ada yang ini, lalu ada yang apa? Ada yang dibuang, jadi simpan 0,26 metrik ton uraniumnya kalau nggak didaur ulang ya. Lalu kalau didaur ulang jadi seperti ini kan, ini 26 masuk sini, ke sini ada penambahan, proses di sini, masuk sini ya. Nah, kemudian dari sini kelihatan bahwa kalau kita memilih siklus yang pakai daur ulang itu lumayan ini nih, lumayan panjang ceritanya, satu yang kedua. Jadi ada proses lain juga, nanti ada yang harus ada yang harus di awasi, itu yang sini tadi yang saya katakan, ada actinide ini berarti termasuk produk hasil sampingannya yang setelah uranium itu, neptunium, plutonium, nanti ada amerisium, curium, ini masuk kelompok actinide ya. Oke. Jadi kalau mau siklus lengkapnya seperti ini, tinggal milih. Dapat dicatat, lalu Anda bisa ini juga, Anda bisa isi dulu itu absensi di CX ya. Oke ya, nanti saya balik lagi 10 menit kemudian, ini nanti jam 10 saya balik lagi ya. Oke, gitu dulu ya. Masih bersama saya? Siap, Pak. Iya, Pak. Pak. Nanti kita balik. Ya, Pak. Oke, nanti kita ini dulu.
Oke, saya upload lagi file ya. Oke. Oke, kita tulis ya. Oke, baik. Ini tadi kita slide terakhirnya tentang ini bagaimana pengalihan jadi senjata itu. Jadi yang bisa dialihkan jadi senjata itu sebenarnya plutonium. Plutoniumnya itu bisa diambil, dimasukkan ke proses reprocessing, kemudian nanti bisa dicampur dengan bisa bomnya itu bisa uranium diperkaya, itu bisa menghasilkan bom juga, tapi pengayaannya harus tinggi. Kalau di sini hanya 35% 5%, 3,5% 5%, maka kalau untuk jadi bom harus di atas 90%. Ya, itu proses yang panjang sekali. Nah, kemudian kalau dia ambil plutonium bisa langsung, tapi harus didaur ulang dari sini. Mendaur ulangnya juga rumit juga. Jadi usahanya lumayan keras kalau mau itu. Mau menggunakan senjata nuklir. Cuma sekali lagi bikinnya susah, nggak pernah dipakai. Kalau mau dipakai juga yang jadi korban bukan cuma orang lain, tapi kita sendiri yang jadi korban. Ya, karena dampak dari suatu senjata nuklir itu kan dahsyat sekali. Kasus di Hiroshima dan Nagasaki lah itu udah cukup mengerikan. Nah, jadi kalau bikin menjaganya susah. Nanti Anda nggak bisa tidur kalau jaga senjata nuklir itu. Mending nggak aja. Oke ya. Tuh. Nah, terus yang ingin saya tunjukkan di slide ini begini. Jadi waktu kita tadi bicara mengenai bahan bakar nuklir dari limbah itu, ini ada begini konfigurasinya. Jadi masuk ke reaktor itu biasanya tadi 3,5% sampai 5% uranium diperkaya, artinya uranium 235-nya kita naikkan menjadi konsentrasinya itu jadi kebalikannya, 90% sekian itu ada uranium 235, sisanya uranium 238. Ini proses pengayaannya lama sekali. Jadi sebagai Anda bayangkan, waktu kasus membuat bom atom untuk melumpuhkan Hiroshima itu, Little Boy itu menggunakan uranium diperkaya. Nah, pengayaannya itu prosesnya itu bukan harian, bukan bulan, itu tahunan. Pekerjanya yang mengerjakan itu adalah 70 ribuan orang itu. Karena prosesnya panjang, nanti akan saya ceritakan untuk bicara pengayaan uranium. Nah, jadi itu prosesnya panjang. Terus kalau sudah jadi barangnya itu, jadi barang yang sudah jadi pengayaan tinggi itu dia punya masa kritis namanya. Masa kritis di mana? Masa kritis adalah masa di mana dia bisa meledak sendiri. Nah, menjaga supaya dia tidak sampai masa kritis itu yang luar biasa susahnya. Ya, nanti dia ceritakan di bagian yang terkait nanti ya, mengenai pengayaan itu ya. Ini saya kasih overview aja dulu. Nah, terus ada plutonium 1% ini bisa kita ambil untuk tadi kalau mau untuk membuat yang tadi senjata nuklir pakai plutonium itu. Nah, kalau enggak, ini komposisi akhirnya. Jadi masuk 3,5% uranium 235 itu, nanti di limbah nuklir itu ada 96% itu bahan yang berguna. Bergunanya buat apa? Ini bukan buat senjata. Jadi nggak usah diperkaya lagi. Ini bisa dipakai untuk masukkan bahan bakar di reaktor cepat tadi, fase reaktor tadi. Fase reaktor itu nggak usah pakai pengayaan, dia masukin aja langsung ini. Tuh. Terus ada limbah yang lain 4% itu isinya adalah produk fisi. Produk fisi itu 4%. Itu untuk apa? Itu adalah ini bisa dipakai untuk aplikasi yang medis, pertanian dan sebagainya itu. Nah, ini bisa dipakai nanti yang produk fisi ini. Ya.
Nah, kalau dilihat dari segi materialnya, berarti sebenarnya ini kan yang bisa dipakai nih 96%. Ini sebenarnya limbah pun itu limbah ada yang bisa dipakai, tapi kalau untuk kedokteran itu daripada ngambil di sini yang agak repot, jadi dia punya cara lain untuk mendapatkannya. Bisa dari reaktor riset bisa, di sini pun bisa, tapi harus diolah lagi. Ya. Jadi segi total volume, jadi lumayan banyak nih yang bisa dimanfaatkan. Nah, terus kalau disimpan gimana konsekuensi disimpannya? Ini konsekuensi kalau disimpan seperti ini. Ini ada slide yang lebih lengkap yang ini ya. Jadi di dalam bahan bakar nuklir sisa itu, kalau Anda perhatikan ada 3 tadi ya. Ada plutonium. Nah, selain uranium kan diambil tuh untuk uranium diambil untuk bahan bakar yang bisa diolah lagi, dipakai lagi ke itu kan, ke reaktor lagi ambil. Nah, kalau yang plutonium itu kalau mau bikin untuk bahan bakar kan harus ada lagi pabrik proses pengolahan lagi. Nah, kalau katakan begini, semua spent-fuel tadi nih bahan bakar sisa itu plutonium, dan produk fisi itu saya simpan, biarkan. Maka kita ada pekerjaan lain lagi. Nah, pekerjaan lainnya apa? Nah, kita lihat grafik ini secara lebih utuh. Ini adalah bicara mengenai tahun. Ini 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000, 1.000, 1 juta tahun. Ini adalah tingkat radioaktivitas relatif dari bahan nuklir terhadap radiasi uranium alam. Nah, Anda tahu sehari-hari kita tuh menghadapi atau mendapatkan radiasi dari alam, radiasi alamiah. Itu nggak apa-apa, itu malah menyehatkan. Nah, itu dari mana? Dari uranium alam yang ada di kerak bumi itu memancarkan, kan dia meluru memancarkan bahan radioaktif, itu apa-apa. Itu batas ambang untuk menilai apakah radiasi yang ada di sekitar kita itu sehat atau tidak, membuat kita mengganggu kesehatan atau tidak gitu. Itu dari radiasi alam nggak apa-apa, karena di seluruh permukaan bumi itu hampir semuanya itu ada radiasi alam dari uranium yang ada di kerak bumi keseluruhan tadi. Nah, terus jadi kalau misalkan kita punya limbah, nah limbah itu punya evolusi radiotoksisitas seperti ini. Misalkan kalau produk fisi, ini produk fisi yang biasa dipakai untuk tadi medis itu. Nah, Anda kalau ingin dia sampai ke tingkat radiasinya uranium alam, maka kita harus tunggu sekitarnya 100 tahun, 300 tahun ya. 100 tahun. Karena ini gampang nih, Anda bikin aja tempat pembuangan permanen 300 tahun itu mudah dibuatnya. Terus, nah sekarang saya balik. Kita punya limbah tuh, limbah radioaktif reaktor itu spent-fuel itu ada plutonium, malachite dan fisi itu. Kalau semuanya saya biarkan apa adanya, maka tingkat radiotoksisitasnya itu baru dia mencapai sama atau di bawah radiasi alam. Anda perlu berapa tahun ini? Ini 10.000, 100.000, 300.000 tahun. Ya, pada merah ini. Artinya apa? Kalau Anda nanti mau memilih untuk menyimpan ini, maka Anda siapkan tempat khusus untuk tempat pembuangan limbah permanen yang harus tahan sampai 300.000 tahun. Ya, itu ya, 300.000 tahun. Nah, sekarang kalau misalkan plutonium saya ambil untuk apa? Untuk tadi pakai untuk bahan bakar barunya reaktor, bukan untuk senjata ya, bahan bakar reaktor. Maka nanti jadi seperti ini. Anda perlu menyiapkan tempat pembuangan limbahnya yang usianya minimal 10.000 tahun kekuatannya. Jadi dia nggak boleh rusak, nggak boleh meledak, berapa selama 10.000 tahun. Kalau selama 3.000 tahun. Oke, jadi sekarang tinggal kita punya dua, mana actinide dan fission product. Nah sekarang kalau mana actinide itu tadi ada
amerisium, kurium, californium, actinium itu ada di situ, jumlahnya kecil. Maka kalau ini saya ambil, plutonium saya ambil, magnetar aktinida saya ambil, maka kita cukup menunggu ini. Ya, jadi kalau ini plutonium aja sampai sini, tinggal produksi. Jadi kalau kita manfaatkan plutonium dan magnetar aktinida, maka tinggal produksi fission produk ini. Anda tadi menyimpan untuk usia 300 tahun. Nah, 300 tahun itu teknologi itu bikin bangunnya lebih mudah. Sebagai contoh, di Jepang itu ada gedung yang bisa tahan 1000 tahun. Itu adalah kantornya NHK Jepang itu. Karena dia dibuat di sana, itu supaya untuk broadcasting itu informasi ke seluruh bangsa itu dia harus selalu jalan 24 jam setiap saat. Itu adalah gedung yang paling kuat katanya di Jepang saat ini. Ya. Tapi itu, nah ini lebih kuat dari ini. Artinya orang bisa membuat gedung yang tahan sampai segitu bisa, gitu ya. Tapi kalau ini jadi pertanyaan ini, apalagi kalau segini, itu jadi pertanyaan. Makanya ada opsi, gimana kalau didaur ulang aja nih atau diambil untuk penggunaan lain, supaya nanti bisa sampai sini aja lah kita mengurusnya, yang ini nggak usah diurus lagi gitu. Ya, ini aspek penting dari pengelolaan limbah itu di sini semuanya. Jadi kalau saya bicara mengenai pengelolaan limbah itu, saya cukup pakai satu grafik ini selesai, gitu ya. Maksudnya apa? Oke, ada komentar dulu mungkin? Enggak? Halo semuanya? Masih bersama saya? Halo? Masih, Pak. Masih. Jadi kalau saya bicara mengenai daur ulang limbah itu maksudnya buat apa ya ini? Ya, bagaimana kita mengurangi ini, kita pakai di reaktor misalkan, supaya kita nggak perlu nyiapin bangunan saya buat ini. Ya, ambil aja plutoniumnya, mana aktinidanya Anda ambil, tinggal segini. Produksinya nggak bisa masuk ke dalam reaktor, soalnya dia kan nggak bisa dipakai di reaktor memang. Nah, jadi itu racun dia. Tapi magnetar dan plutonium bisa. Nah, jadi kalau salah satu topik penelitian saya adalah itu, ngurusin ini, gimana menangani limbah ini. Saya masukkan ke reaktor, nanti reaktornya saya pilih. Berarti desain reaktor juga masuk di situ. Manajemen limbah masuk di situ. Ya, seperti itu. Nah, dan reaktornya bisa dipilih mana aja, kita bisa lihat mana yang paling cocok. Tapi cocok itu kan relatif aspek mana dulu gitu ya. Jadi bisa cukup banyak lah variasi pekerjaan di sana. Oke, ada komentar? Kalau nggak ada saya teruskan. Nah, ini adalah contoh tempat pembuangan sementara, tempat penyimpanan sementara di dalam reaktor. Jadi di dalam instalasi reaktor nuklir itu selalu ada kolam kayak gini. Ini kotak ini itu berarti tempat menyimpan satu assembly bahan bakar namanya. Simpan di sini. Berapa lama? Ya seumur reaktor yang ada. Reaktor nuklir itu kan bisa dari 30 sampai 60 tahun simpan di sini. Jadi bahan bakar sisa itu spent fuel itu nggak bisa habis dari reaktor Anda bawa keluar, bawa kemana, nggak boleh. Itu radiasi tingkat tinggi kok itu. Kan tadi udah digambar di sini. Ini gambarnya di sini. Tinggi semua nih, lihat awal tuh. Ya kan? Tinggi semua nih. Ini kan berapa kali? 1000 kali, 1000 kalinya radiasi alam. Wah, bahaya. Simpan di sini. Kenapa? Ini kolam ini untuk itu membuang panas. Jadi ini kolam ini panas kalau kemudian juga sebagian dari bahan radioaktifnya itu ya keluar dari sini. Yang umur itu umur apa? Umur pendek. Jadi kalau di bawah 30 tahun berarti dia udah hilang di sini selama dalam kolam ini. Mulai kalau 60 tahun. Ya, tinggal yang panjang-panjang itu yang ini. Nah, jadi tempat penyimpanan limbah nuklir itu ya begini, kolam-kolam begini sebenarnya dari reaktor itu. Itu pun kalau di samping itu misalnya dari rumah sakit juga ada yang disimpan kayak gini, yang dipakai untuk kedokteran nuklir itu. Seperti itu. Nah, kalau menyimpan untuk menyiapkan penyimpanan permanennya ini kayak gini, jadi teknologinya lumayan ini. Jadi ini tadi batang bahan bakar tadi yang ada di sini, fuel assembly ini assembly sini.
atau ada kurang dari yang seperti ini, masukkan ke sini. Ini mas kita bikin ini tempat pembungkusnya. Jadi namanya itu dry storage system. Jadi ini namanya penyimpanan kering. Jadi setelah dari sini katakan 60 tahun, 30 tahun, 60 tahun itu ambil simpan sini. Ini dibungkus. Nah, buat dibawa kemana? Ini untuk menentukan ini setelah ini mau disimpan di mana. Nah, terus kalau belum ya disimpan kayak gini, mungkin ada tempat khususnya di. Tentu ini nggak boleh swasta, ini harus negara nih. Negara dijaga pasukan khusus nih. Kalau nggak nanti curi orang, nanti dipakai untuk macam-macam ini ke teroris. Kita bawa gini, nah udah orang lari semua kan. Nah, terus kalau mau dibawa ya bawa begini, seperti ini bawa. Nah, kalau Anda bayangkan di dalamnya seperti ini sebenarnya, ini lapisannya macam-macam nih, supaya dia jadi kalau jatuh kan konsekuensinya besar nih, harus dia tahan sekali ini, nggak boleh apalagi meledak segala macam, jaga. Ini peta khusus, pengawalan khusus tentunya. Nah, terus ini mungkin kalau dari proses mengambilnya itu ya tentu nggak boleh pakai tangan langsung, tapi pakai robot seperti ini modelnya. Jadi mengambil potongan uranium dari limbah hidup untuk mengurangi volume dan radioaktif dari bahan nuklir sisa itu. Nah, yang sudah melakukan itu Inggris, Prancis, Jepang, dan Rusia. Amerika dia opsinya mau dibuang aja katanya. Dia bagi menyimpan buat tempat penyimpan permanen. Kalau Amerika, Rusia, Jepang, Prancis itu Inggris dia mau daur ulang, jadi mau diambil untuk masuk ke reaktor lagi. Nah, ini adalah site yang disiapkan oleh Amerika untuk itu, untuk mengelola limbah nuklirnya, untuk menyimpan di Yucca Mountain di Nevada sana. Ini ada tempatnya di sini. Tadinya ini udah hampir mau difinalisasi, tapi belakangan saya dapat informasi rupanya Kongres atau apanya belum setuju, karena ada, kalau tidak salah itu ada undang-undang Amerika itu yang mensyaratkan kalau tempat seperti ini itu harus berapa ratus kilo dari situ itu nggak boleh ada pemukiman segala macam. Nah, rupanya setelah dicermati, rupanya di dalam range itu ada pemukiman, dan nggak tahu mungkin kan di sana mungkin kita nggak tahu undang-undangnya apakah kalau ada cuma 1-2 rumah itu pun termasuk pemukiman, lalu ini harus membatalkan semua, nggak paham saya. Tapi gara-gara itu katanya ini sementara masih terkatung-katung ini programnya, atau mungkin karena mereka memutuskan mungkin mau melakukan proses reprocessing gitu lah, maksudnya gitu ya. Kalau mau lihat lebih detail desainnya kayak gini, dia bikin ini skematiknya, jadi gimana ini bikinnya kayak gini. Jadi dia bikin begini di bawah sana, bikin 200 meter di bawah sana. Ini skemanya kayak gitu. Kalau dibalik mungkin ini kan dari atas ya, ini dari gambar sampingnya gini kayak gini. Jadi skemanya itu dia bikin kayak gini modelnya, masukkan gini, nanti dia bikin kanister kata itu yang depan tadi ya. Nah, ini dibuat kayak gini, masukin ke sana. Ini gimana masukinnya, kayak gini modelnya. Nah, terus yang jadi masalah adalah kalau ini bocor, jangan sampai ini sampai sini bocornya. Ini di sana di bawah sini rupanya ada itu, ada aquifer ya. Kalau yang pernah ngambil mata kuliah fisika bumi itu ada, kita main aquifer. Jadi kita tuh di bawah permukaan tanah itu kan ada banyak kantong-kantong air itu yang menjadi sumber mata air dari sumur-sumur itu loh. Sumur-sumur itu kan ada. Nah, kalau ini misalkan bocor ke sini kan, ini kan dia bisa punya rembesan kemana gitu ya, kemana. Mungkin ada sampai bawah sana, mungkin yang nyambung ke air laut atau apa gitu, atau sungai gitu, sungai bawah tanah gitu. Nah, ini kan bahaya kalau nanti ini ada pecah sini, masih sini kan nanti larinya masuk ke air tanah, air bawah tanah, naik ke air permukaan, masuk ke sungai, segala macam, danau, sumur.
nanti mengancam kehidupan manusia kan. Nah itu. Nah mungkin ini model ininya, model sistem di dalam itu engineering barrier-nya, engineering sistemnya kayak gini. Jadi ya kayak gini. Kalau membandingkan dengan manusia kayak gini ukuran. Jadi nyiapinnya juga lumayan, pasti mahal juga. Dan site itu bisa lebih mahal dari sebuah PLTN ini. Ya, site ini. Lebih mahal site yang tadi bisa lebih mahal dari sebuah PLTN ini. Ya. Nah ini saya kira apa yang ingin saya ceritakan mengenai siklus bahan bakar ya, secara ini keseluruhannya. Nah jadi nanti kita itu selanjutnya saya akan pilih satu-satu dari proses yang ada di situ. Artinya maksudnya begini, supaya tidak salah. Jadi gini kan, itu kan kita punya nih, yang ini aja lah, yang senjata-senjata itu. Yang ini, jadi kita bicara, nanti kita akan mulai pertama, itu siklus bahan bakar nuklir itu berarti proses ini kita bahas. Sebelum bahas sama ini, kita cari dulu, gimana sih mendapatkan uranium itu, dimana aja, kita cari jadi teknik penambangannya, cari dulu uranium ditambang, di mining ini, konversi, nanti kita bahas gimana konversi itu maksudnya apa, pengayaan seperti apa, aplikasi bahan bakar seperti apa, masukkan ke reaktor, lalu mengelola limbahnya. Kemudian ada prosesi enggak atau langsung ke situ. Ya, atau nggak ada prosesi tapi langsung ke limbah, ke simpan ke limbah, tempat penyimpanan permanen, kemudian kita tambang lagi yang baru. Atau kombinasi ini, jadi ada tambang baru, ada pengambilan bahan bakar baru. Ya, jadi itu. Oke. Ada komentar tentang ini? Ada? Silakan kalau mau dikomentari. Ya. Masih bersama saya? Halo? Halo Masih, semuanya, Pak. masih bersama saya? Pak. Kalau tidak ada komentar, saya teruskan ke materi berikutnya ya. Oke ya, ini saya stop dulu. Saya ambil materi yang lain. Oke, ini saya stop dulu ya. Ya. Oke ya. Nah, kita lihat berikutnya ada 20 menitan lah, nggak apa-apa ya, 20 menit ya. Kita lihat sini dulu. Ini saya ini ya. Jadi kita akan lihat mengenai uranium itu gimana ya. Oke, saya ya. Jadi kita akan teruskan dengan uranium resources ya, sumber daya uranium. Nah, ini bagian satunya. Jadi apa yang mau disampaikan? Mungkin nggak semua, ini aja untuk hari ini ya. Nanti kita teruskan di kuliah berikutnya insya Allah. Jadi saya akan cerita mengenai uranium itu gimana cara mendapatkannya. Nah itu yang pertama ya, jadi apa itu uranium, gimana mendapatkannya. Oke, kita lihat dulu sumber daya uranium itu. Nah, uranium itu kalau kita lihat sumber utamanya itu ada di kerak bumi salah satunya, walaupun itu bukan utama 100% ya. Nah, dari mana kita bisa tahu? Jadi, kalau melihat apa yang ada di kerak bumi itu, ini crustal abundance ini di kerak bumi itu
Pertama kita lihat ini dulu. Yang paling sering dicari adalah emas kan ya. Emas itu ada dalam persentasenya itu kalau rata-rata per ton. Jadi gram per tonnya batuan itu di kerak bumi itu 4/1000 gram per ton. Berarti kalau pakai gram berarti ini kan berapa tuh? 4/miliar ya. Ya, kalau pakai gram. Ini gram per ton kan satu ton kan 1000 kilogram. 10⁻6 gram. Ini 4 bagi 10⁻3 lagi kan? Berarti 4/miliar. Ya, 10 pangkat berapa tuh? Pakai 10 pangkat minus berapa? 9. Ya. Terus di bawahnya dia perak 0,07. Di bawah lagi tungsten, kemudian molybdenum, uranium. Nah, jadi ada 1,8 gram per ton mineral di kerak bumi. Kalau diambil rata-rata ya, ini tentu kan bervariasi ke tempat. Ada yang nggak ada tentu sama sekali, ada yang nggak ada kan, nggak semua tempat ada uranium kan. Lalu, nah uranium 1,8. Nah kemudian thorium 7, berarti artinya di kerak bumi itu cadangan thorium itu sekitar 4 kali gitu ya, dibanding lebih banyak dibanding uranium. Ke apa peluang mendapatkannya gitulah ya di kerak bumi ya. Di atas itu Pb 13, habis itu tembaga, kemudian zinc, seng ya, lalu besi 50.000, aluminium. Jadi di kerak bumi itu yang paling mudah dapat ini aluminium sama besi. Jadi cocok lah kalau orang kan bikin rumah banyak pakai aluminium sekarang. Bikin yang konstruksi itu kan banyak pakai besi ya, karena memang lebih melimpah di kerak bumi. Jadi yang Maha Kuasa sudah mengatur gitulah untuk kebutuhan kita. Ya, apa the only living planet kan ini kan di bumi. Oke, jadi itu kalau Anda mau cerita tentang bagaimana peluang mendapatkan uranium di kerak bumi ya. Oke, ini pengantarnya ya. Oke, kita teruskan. Kalau tidak ada komentar, ada komentar? Ada? Ada komentar? Nggak ada? Saya teruskan. Baik. Oke. Di kuliah yang lalu saya cerita itu ini saya lewat aja mungkin, tapi mungkin ada hal yang bisa diceritakan di paling bawah ini. Uranium ditemukan tahun 1989 oleh Laporte, diambil dari nama planet Uranus. Jadi pada waktu itu nggak lama setelah penemuan planet Uranus, ya Laporte menemukan suatu elemen yang belum ditemukan, dikasih nama uranium, mengambil nama dari planet Uranus ini. Kemudian lalu tadi sudah saya ceritakan, jadi ada di kerak bumi itu ada senyawa oksigen dengan uranium dengan senyawa oksida dan kandungan 2 sampai 3 ppm kilogram per ton tadi ya. Ini kan kemana. Nah, tapi di mineral lain misalkan dalam granit dia lebih besar, salah kayak granit itu 45 ppm. Nah, kemudian kalau dia yang mineral lebih gelap ada lagi ya seperti itu ya. Jadi kalau ini 1 ppm maaf. Oke ya. Kemudian nah lalu di alam uranium itu ada 3 isotop. Yang pertama ini 234, ini 5/1000%, lalu uranium 0,72, terus kemudian uranium 235 maksudnya, uranium 238 99,275%. Nah, ini namanya komposisi uranium alam. Ya. Jadi kalau dilihat yang biasa bisa dipakai di reaktor sebagai bahan bakar itu cuma yang ini 0,72% itu uranium 235. Yang lain ini nggak bisa. Yang ini bisa dipakai kalau reaktornya reaktor cepat. Tapi reaktor yang beroperasi sekarang itu
ya bisa dikatakan 100% adalah reaktor thermal menggunakan uranium yang diperkaya 3-5%. Ya. Nah, kalau yang ini mau pakai langsung, reaktornya reaktor namanya reaktor cepat, fase reaktor itu. Fast breeder, nanti kan dia ini yang dikonversi menjadi uranium 238, kemudian plutonium 239 lah, supaya nanti bisa menjadi bahan bakar mendampingi yang ini, yang 235. Kan di slide sebelumnya kan ada cerita mengenai plutonium itu ya. Tetapi, tapinya, ada sekitar 200 mineral yang bisa kita temui ada uranium. Tapi kompleksitasnya kan lumayan. Yang bisa ditambang itu hanya 12, dari 12 senyawa itu yang bisa ditambang 7 diantaranya kita sebut senyawa primer, 3 lagi senyawa sekunder. Apa itu? Nanti kita lihat di sini. Nah, ini dia. Senyawa primer yang 7 itu apa? Jadi ada tadi kan ada 12, 7 yang primer itu ini. Ini senyawanya, ada uraninite ini, coffeenite, braninite, betapite ini, jeffidite ini, dan seterusnya. Ini namanya senyawa primer yang mengandung uranium. Semua ada O kan? Oke, nah mana sebentar. Nah, lalu senyawa sekundernya ini lebih kompleks, itu aja sih lebih kompleks. Kalau Anda lihat ini kan hanya namanya satu ini aja kan ya, satu konfigurasi ini. Kalau ini ada konfigurasi begini ya, pakai yang ini, yang ini lebih kompleks. Ya, ini ada 5. Jadi ada 12 aja senyawa yang ada mengandung uranium di kerak bumi itu yang bisa kita tambang. Ya, ini itu ya. Jadi ada 200 mineral tapi yang bisa ditambang yang memberikan ekonomis tinggi ya hanya 12 senyawa ini. Oke. Ada komentar dulu? Ada komentar? Halo? Halo semuanya, ada komentar? Belum ada, Pak. Belum? Oke, saya tuliskan ya. Nah, kita lihat lebih detail. Maksudnya begini, di mana saja sih uranium itu kandungannya cukup tinggi? Yang pertama di Kanada, itu 20%. Ya, ini nah berarti ada sekian di Kanada. Ini paling tinggi nih, namanya very high grade ore. Jadi 20% dari batuan itu isinya uranium. Ya, 200 ppm, 200.000 ppm. Lalu yang high grade itu ada 2%, ya 20.000 ppm. Low grade, ya. Lalu very low grade, itu ada 5 biak, sekian. Tapi lumayan tinggi nih. Nah, terus kalau yang di granit dia hanya sekian, di apa? Jadi ini ada yang, jadi kalau rata-rata seluruh itu seluruh kerak bumi kan ini tadi ya. Ini kan 1,8 ini sudah 2 ya. Ada juga ini tadi, ini ada yang 100 ppm. Lalu sekian untuk berat dari granit, ada di batuan sedimen. Tadi yang di kerak bumi, berikutnya. Ya tergantung di batuan apa dia lebih tinggi ya, kayak di granit lebih tinggi, di batu sedimen lebih tinggi, lalu ada di Namibia begini, di Kanada yang begini. Di kerak bumi rata-rata ini sampai 1,8 sampai ini. Oke, pakai ini di kerak buminya. Lalu yang menarik begini, ada di air laut. Jadi kalau sudah di uranium itu di air laut ada, cuma konsentrasinya rendah sekali gitu.
3/1000 ppm soalnya 4 per miliar. Ya, berarti tadi 3 per miliar. Oke. Nah, ada ini di bawah ini tambahan informasi, tapi ini versi 2007. Jadi sumber daya uranium yang diketahui itu meningkat 15%. Ya, dari tahun 2007 ya. Tapi ya itu kan meningkatnya juga kan nggak merata mungkin seluruh dunia ya. Oke, kita nggak perlu bahas lebih detail ya. Terus aja. Nah, terus ini versi 2011 saya ambil dari website ini ya. Lalu kalau versi ada referensi yang lain, konfigurasinya jadi begini. Ya, di bumi itu ada 5.400.000 ton uranium. Perbandingannya Australia paling banyak, Kazakhstan, Kanada. Ya, tapi nanti di data berikutnya ini berubah lagi nih. Nah, cuma saya tadi lupa memasukkan data tahun yang lebih baru ya. Nanti kita di minggu depan mudah-mudahan saya tidak lupa. Nah, ini yang 2019 itu mungkin kita lewat aja sekian ini, hanya mengulang data ini. Cuma melihat ini aja ada yang kualitasnya. Nah ini. Jadi kalau yang biru ini harganya lebih kecil. Ini kalau ini kan ini sekitar berapa 60 ya. 60 ya. Kalau ini antara 60 atau 80 sampai ini 150 harga per dolar per kilogramnya. Nah, ada yang banyak tapi kualitasnya rendah. Selain itu banyak kualitas bagusnya cuma segini. Kalau Rusia, Nigeria, kemudian apa nih? Namibia ini bagus kualitasnya. Indonesia tentu nggak ada di sini. Nah, perlu dicatat kalau prediksi IAEA itu kemungkinan ada tambahan 55 juta ton yang diketahui. Jadi supply untuk ini bisa menyuplai kebutuhan dengan laju konsumsi sekarang itu 160 tahun lagi ke depan. Tuh. Tapi kalau menggunakan yang ada di versi yang lain pakai yang kandungan fosfat, ini bisa nambah lagi menjadi seperti ini. Berarti lebih banyak kan ya? Ini megaton ini. Terus kalau menggunakan air laut, jadi air laut itu ya 1000 kali kandungan uranium di air laut itu 1000 kali dari yang ada di kerak bumi. Dengan catatan kita harus mencari teknik untuk mengambilnya. Nah, karena teknik yang sekarang itu belum ekonomis. Nanti ada contoh di belakang. Oke ya. Nah, ini mungkin tentang ini data tadi mungkin kita lewat aja. Nah, terus sedikit cerita mengenai tadi uranium di air laut itu. Mungkin ini slide terakhir kita ya untuk hari ini. Jadi air laut itu kan tadi 3/1000 ya ppm ya. Tapi dalam lumpur laut bisa jadi 1 ppm, jadi bisa naiknya lumayan tinggi nih, dekat ke yang ada di kerak bumi. Nah, diprediksi itu lumayan dahsyat di air laut itu. Ada 4.000 juta ton ya uranium di lautan. Jadi ada 4 miliar ton ya. Nah, ini lumayan, ini bisa menyuplai untuk lama sekali nih ya. Nah, jadi ini salah satu kelebihan di nuklir ini, cadangan uranium lumayan banyak. Cuma, nah itu mengambil dari air laut ini teknologinya hidrogen titanium oxide itu bisa dipakai untuk menyerap uranium dari air laut. Lalu kita haluskan dengan amonia karbonat
untuk mengekstrak uranium dari laut itu. Nah, ini ada cerita. Jadi dulu ketika Jepang itu mulai industri nuklirnya menggunakan PLTN, jadi dia mencoba. Jadi ketika itu harga uranium kelihatannya meroket gitu ya. Dan Jepang nggak punya apa-apa tambang ya. Ya, selalu dia mencoba membuat pipeline untuk mengekstrak uranium dari air laut. Lalu dia bisa memproduksi 5,3 kg uranium di tahun pertama 1986. Terus 7,5 kg di tahun ini tahun 87. Tapi biaya produksinya adalah 1.940 dolar per kilogram uranium. Dan harga ini jauh lebih harga di pasaran itu cuma segini waktu itu, 44 dolar per kilogram. Kan jauh sekali. Ya, jauh sekali. Lalu akhirnya kayaknya diputuskan ini berhenti proyek ini. Jadi harga di pasar hanya 44 dolar per kilo. Ini kalau dibikin ambil dari air laut 1.940, berapa kalinya itu? Ya. Ya. Lumayan kan? Ini jauh 40 kalinya ya. Ya. Oke. 40 kali lebih. Oke. Nah, lalu akhirnya itu yang dihentikan. Nah, oke, sampai sini ada komentar dulu? Ada komentar? Ada yang kurang jelas? Ada yang didiskusikan? Ada? Nah, kalau tidak ada, nah ini mungkin saya akhiri sampai sini dulu aja. Ini udah mau jam Jam 11:10 ya. Nah, kalau ini nanti kita ceritakan di kuliah berikutnya aja ya, biar nggak potong-potong. Jadi nanti setelah kita tahu cadangan uranium di kerak bumi, nah kita akan melihat bagaimana kita mencari uranium. Jadi ada di mana kan kita cari, nggak bisa kita gali begitu saja tanah ada di depan kita kan. Ada beberapa teknik pencarian, dan teknik ini bisa khusus untuk uranium saja, bisa juga untuk bahan tambah yang lain, tapi nanti ada hal spesifik terkait uranium aja. Oke ya. Nah, nanti kita akan teruskan di kuliah kita berikutnya ya. Yang nggak tanggung. Ini lumayan panjang juga soalnya. Oke. Kita kembali ke sini. Siapa tahu ada kuliah setelah ini ya. Jadi mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Oke, kita kembali ke sini. Ada komentar sebelum saya akhiri? Nah, jangan lupa nanti Anda isi isi absensi online di CX, saya udah buka tadi. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan komentar. Ada diskusi. Nah, kalau mengenai koneksi internet ada masalah? Enggak? Halo semuanya, masih bersama saya? Masih, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya. Oke, kalau tidak ada komentar, mungkin kita akhiri aja kuliah kita hari ini. Seperti biasa di akhir kuliah saya mengingatkan beberapa hal. Jangan lupa jaga kesehatan, istirahat yang cukup, jaga asupan makanan yang cukup, ikuti panduan pencegahan penyebaran COVID-19. Ini kan negara kita sudah penderitaannya katanya sudah lebih dari 1 juta ya. Ya. Kemudian klasternya macam-macam ya. Jadi jaga hindari kerumunan, pakai masker, jaga jarak, kemudian dari ruang ber-AC lama-lama di AC, termasuk masuk ke ATM mungkin kalau perlu. ATM kalau nggak perlu ya nggak usah ya.
pakai ATM, buka dulu pintu sebentar, baru ada masuk. Ya, oke, ada lain terkait dengan itu ya. Baik, kalau tidak ada komentar, saya akhiri. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama, Baik, terima kasih Pak. sama, Terima kasih, Pak. sama.